Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdatal ulama'i jam'iyatan tayyibatan mubarakah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, tokoh dan pemuka masyarakat, pejabat sipil TNI Polri, wabil khusus pengurus PWNU Kalimantan Timur, hadir di sini ketua, wakil ketua, pengurus PWNU PCNU Kabupaten Kutai Kartanegara, hadir jajarannya, dan pastinya seluruh pengurus MWC dan ranting NU se-Kecamatan Muara Jawa, Bapak Camat yang baik hati, Bapak Kapolsek, hadir di sini Habibna, guru kita, serta para masyayikh. Alhamdulillah, ulun seneng bisa ketemu pian semua. Ya, abdina seneng ya datang ke tempat ini, bisa silaturahim ke pondok pesantren Miftahul Ulum asuhan Kiai Haji Abdus Syukur. Kemarin malam saya keliling Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur, di Malang, yang nyupirin saya Menteri Perhubungan orang Madura. Di sini ketemu Madura lagi, Pak Camat. Alhamdulillah. Madura memang terkenal sampai Australia, Pak Camat. Jadi Pak Kapolsek, saya cerita waktu saya ke Sydney, Australia, orang Sydney cerita, orang Madura itu ada yang nangkep ikan, nyari ikan ke Australia, ditangkap oleh polisi laut Australia. Kata polisi laut Australia, "Loh, Anda ini telah melanggar wilayah laut Australia." Apa kata orang Madura? "Loh, abo, bagaimana sampean ini? Mulai kapan laut punya sampean? Ini laut Tuhan." Laut siapa? Punya Tuhan. "Oh, Anda ini katanya telah mengambil ikan kami, ikan Australia." "Oh, sampean keliru," kata orang Madura. "Ini ikan dari Sumeneb, dari Muncar Banyuwangi, lari ke sini saya kejar." Itu kata orang Madura. Seporane, seporane. Matur kasuwun, saya sudah diundang oleh ajudan. Para santri, para hadirin yang hadir, insyaallah semoga semua termasuk banom-banom banser sejak tadi di bandara. Alhamdulillah juga patwalnya Pak Kapolres dan juga seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung acara ini. Semoga yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di halaman pondok pesantren Miftahul Ulum yang umurnya belum lama, baru berapa tahun? 2 tahun, Pak Camat.
Tapi alhamdulillah sudah punya santri sekitar 70 ya. Dan bangunannya sudah lumayan. Lumayan itu bahasa Arabnya nayamul. Ya lumayan itu kalau dibalik jadi nayamul. Malam hari ini saya melihat Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, hadirin hadirat, semangat hadir ke halaman Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini sebagai bagian daripada umat Islam, sebagai bagian daripada warga NU, sebagai bagian daripada warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadir senang karena apa? Ikut bergembira karena salah satu organisasi Islam terbesar bukan saja di Indonesia, NU, di seluruh dunia sekarang sudah berumur 101 tahun. NU ini bukan saja terbesar di Indonesia, di dunia. Bukan saja terbesar di dunia, di akhirat juga. Loh, di akhirat itu kalau kita bicara siapa penduduk mayoritas di akhirat, jawabannya pasti orang Indonesia. Betul apa tidak? Karena muslim terbesar di dunia, negara muslim terbesar mana? Indonesia. Nah sekarang di Indonesia, kalau muslim terbesarnya orang Indonesia, organisasi Islam terbesarnya di Indonesia apa namanya? NU. Berarti penduduk surga mayoritas orang NU, tak iya? Lah orang NU mayoritas Jawa Timur. Orang Jawa Timur mayoritas itu yang kuat NU-nya Madura, Pak. Orang Madura itu ditanya apa agamanya, bukan Islam, NU, Pak. Ajunan apa agamanya? NU, Pak. Makanya orang Madura itu katanya lahir langsung NU, begitu balik baru Islam. Itu Islamnya belakangan. Ini guyonan ya, Pak. Paham apa tidak? Nah, lah NU ini Masya Allah didirikan 100 tahun lalu, yang sekarang kita gembira ini, oleh para masyayikh kibar, ulama-ulama besar. NU didirikan sebagai bagian tanggung jawab para ulama melihat kondisi masyarakat, umat dan bangsanya. Itu sesungguhnya. Karena waktu itu pertama bangsa ini masih dijajah, belum merdeka ketika NU didirikan. Para pendirinya waktu itu terus bergelut dengan melawan penjajah dari Belanda, Jepang, balik lagi Belanda lagi. Itu ulama NU. Bahkan salah satu guru pendiri ulama NU dan termasuk dianggap muassis, yakni Syekhona Khalil, namanya sama seperti beliau, pernah dipenjara. Dan banyak pendiri NU sempat dipenjara, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh itu pernah dipenjara Jepang. Nah, artinya NU itu didirikan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu supaya kita paham. Makanya NU dalam sejarah tidak pernah dan insya Allah tidak akan pernah memberontak kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Gak ada sejarahnya NU berontak. Yang ada NU jagain dari dulu, repot. Dari mulai zaman penjajah Belanda, NU yang jagain Indonesia. Sampai Indonesia sudah merdeka, Belanda datang lagi, NU juga jagain sampai keluar apa yang disebut resolusi jihad. Apa namanya? Resolusi jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sesudah mengumpulkan seluruh pengurus NU se-Jawa Madura waktu itu. Di mana? Di Surabaya. Dari resolusi jihad itu
muncullah perang yang sangat terkenal yang kita peringati setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu ya buah resolusi jihad itu. Resolusi jihad itu, saudara-saudara, bahasa sederhananya adalah fatwa jihad. Orang Islam, terutama orang NU yang ada di Surabaya dan di sekitar Surabaya, yang berjarak sekitar 80 atau 90 kilo, bahasa kita fikihnya fi masafatil qasri, dalam masafah qasr, wajib ngangkat senjata melawan Belanda yang bonceng pada nikah. Yang di luar masafatul qasr 80 atau 90 kilo wajib membantu. Gara-gara ini Bung Tomo datang kepada Hadratus Syekh, kemudian kapan nanya mulai nyerang Belanda. Awalnya sebelum tanggal 10, saya lupa, ada yang mengatakan tanggal 7. Tapi kata Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, nanti tunggu murid saya yang dari Cirebon, terkenal, singanya Cirebon, sakti-sakti, namanya Ki Abbas Buntet. Siapa namanya? Ki Abbas Buntet. Ahli wirid, ahli puasa. Ki Abbas Buntet itu pesawat nikah, pesawat Belanda lewat di Surabaya, cuman disebut baca ayat-ayat Quran, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, disebut itu pesawat Belanda jatuh, dus, pesawat nikah jatuh, dus, cuman disebut dilempar, jatuh. Kebetulan bensinnya habis, ya supaya masuk akal, Masya Allah. Ini bagaimana keterlibatan NU pada kemerdekaan. 48 PKI berontak, NU tampil lagi sama banser-banser itu. Kiai NU diculikin, PKI bisa dibasmi. Kerjasama antara banser, ansor, ulama-ulama santri dengan TNI dan aparat keamanan. Rukun lagi. Ada dekret presiden tahun 55, negara hampir goyang. NU tampil lagi untuk membuat negara kesatuan Republik Indonesia ini tenang, tidak terpecah-pecah. Sampai kemudian ulama NU berkumpul mengeluarkan satu keputusan, memberi gelar kepada Presiden Soekarno, termasuk mendukung dekret presiden supaya tenang. Apa? Presiden Soekarno dikasih gelar oleh para ulama waktu itu, ulama NU, waliyul amri ad-daruri bisyaukati. Nah, supaya tahu ini ngaji sejarah, mau apa tidak? Mau apa tidak? Nah, supaya tahu sejarah. Waliyul amri ad-daruri bisyaukati artinya beliau adalah pemimpin negara ad-daruri yang memang harus kita miliki, bisyaukati karena waktu itu tokoh yang paling kuat dianggapnya yang bisa menyatukan Indonesia, Bung Karno. Kalau bicara kelebihan kekurangan, semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Saudara, mungkin waktu itu orang-orang yang tidak sepaham dengan NU banyak yang ngomong, kenapa ulama NU kelihatannya akomodatif atau kayaknya kok mau kompromi sama pemerintah, sama presiden yang dianggapnya kurang soleh. Mohon maaf, ini paham apa tidak? Dianggapnya apa? Kurang soleh. Begini, ternyata Pak, saya mau cerita ini ya, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Ulama NU itu setiap mengambil satu keputusan, Pak Camat, Pak Kapolsek, para kiai, para habaib, itu pasti punya dalil. Dalilnya dari kita. Ternyata salah satu dalilnya yang saya tahu itu ditulis oleh ulama Indonesia asal Makassar, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, yang wafatnya dikuburnya di mana? Dikuburnya sekarang di Afrika Selatan, Afsal. Beliau menulis kitab judulnya Qurratul Ain,
allati lil insani kal ainain. Saya punya kitabnya, yang ini dicetak oleh PBNU. Dalam kitab itu kurang lebih dijelaskan, nggak usah dibaca semua walaupun saya tahu ini yang hadir santri semua Pak Camat. Ini dari wajahnya kelihatan ini soleh-soleh yang hadir. Amin. Dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Ya, di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Dalam kitab itu begini. Pemimpin walaupun tidak begitu soleh, walaupun tidak begitu soleh, tapi selama dia memerintahnya benar dan membuat negara bersatu kuat, harus dipertahankan. Daripada kelihatannya soleh tapi kemudian negara kocar-kacir, masyarakatnya ribut, berantem satu sama lain, bunuh-bunuhan. Ini kita bicara akhafud dororen. Paham apa tidak? Akhafud dororen itu pilihan yang paling ringan, Pak. Kalau kita bicara ideal, ya idealnya negara itu dipimpin oleh pemimpin, baik presiden, gubernur, menteri, bupati, camat, lurah yang soleh-soleh. Amin. Yang soleh dan mimpinnya cakep. Ya sebab gak cukup soleh, memimpin itu kan harus punya kecakapan, Pak. Ada orang soleh, ahli tahajud, ahli puasa, kemudian ahli fikih, ahli tafsir, belum tentu cocok jadi kepala koperasi. Betul? Lah dia biasa jadi kiai yang kalau nerima uang nggak pernah dicatat. Kalau kiai itu Pak Camat, Pak Kapolsek itu biasa terima kasih, habis terima langsung dikasih. Nggak ada catatan kalau kiai itu, nggak ada apa namanya catatan, terima kasih itu namanya terima kasih. Nah sementara kepala koperasi harus dicatat. Nah itulah namanya kecakapan, dalam bahasa Arab al-kafa'ah. Ya. Namanya kapasitas. Lah, idealnya memang pemimpin itu begitu. Presidennya soleh, kemudian juga cakap memimpin, itu ideal. Gubernurnya soleh, lalu cakap memimpin, itu ideal. Tapi saudara-saudara, ketika kemudian ada dua pilihan, tidak begitu soleh tapi cakap, bisa menyatukan bangsa. Soleh tapi bisa mungkin perang. Lah, ternyata yang dipilih yang pertama. Karena sebuah negara itu nomor satu adalah stabilitas nasional, yang stabilitas ini akan membawa stabilitas keamanan, dan stabilitas keamanan itu akan membawa stabilitas ekonomi. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, saudara-saudara, ajunan, pian-pian semua ini, merasa tinggal di Indonesia aman apa tidak? Aman apa tidak? Damai apa tidak? Damai. Orang Indonesia memang senang damai, Pak Kapolsek. Wong naik motor, naik mobil, nggak bawa surat, boncengan 3, ditangkap sama lantas, ditanya SIM nggak punya, STNK nggak bawa. Saya mau tanya, orang Indonesia naik motor begitu itu, begitu diberhentikan, ditegur polisi, biasanya ngajak ribut apa ngajak damai? Ngajak ribut apa damai? Lah itu berarti cinta damai ini, Pak. Kayak ini. Nah saudara-saudara, ternyata negara itu nomor satu itu. Karena aman itu penting. Itulah kenapa dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rupanya doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah negeri ini
baladan amina, negeri yang aman. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarat. Lalu ya Allah, berikanlah penduduk negeri ini rizkinya minas samarat, berupa buah-buahan dan lain-lain. Ternyata aman dulu, Pak. Loh, saya baru memahami dulu NU ketika mendukung dekret presiden yang waktu itu DPR sempat dibubarin, betul apa tidak ya? Supaya baca sejarah lagi, supaya tahu, saya ulas kilas. Kemudian Soekarno sebagai presiden, Pak Karno didukung. Itu murni melihat supaya Indonesia sementara aman, paham? Nah itu. Jadi yang dilihat negara kesatuan Republik Indonesia. Lah, yang seperti ini ternyata dalilnya dari kitabnya Syekh Yusuf Al-Makassari tadi. Qurratul ain allati lil insani kal ainain bab awal, pasal pertama. Ya Allah, saya bilang kagum ulama Indonesia dalam apa namanya? Ya, ulama-ulama NU dalam. Makanya percaya Pak, kalau ulama-ulama NU membuat keputusan, baik itu fikih, baik itu kemasyarakatan, baik kenegaraan, baik ubudiyah, pasti dasarnya adalah kemaslahatan. Apa namanya? Kemaslahatan. Hukum yang dilihat yang kemaslahatan. Masya Allah. Ini gonta-ganti terus malah bikin ruwet ini. Saya ceramah nggak gue gonta-ganti, ini baru sebentar gonta-ganti terus. Udah gak usah gonta-ganti. Apa saya gantian ya? Duduk aja yang ikut tekan. Ya. Atau kalau tua ini gantian muda. Nanti fokus jamaah ini bukan ke saya, fokus ngelihat yang gantian ini loh. Paham apa tidak? Iya. Saudara-saudara, saya ceramah sejam setengah nggak ganti-ganti, sampai baru 5 menit ganti. Betul? Lain. Itu loh, tolong nanti kasatkornya kasih tahu itu supaya tenang ngajinya. Cuman itu aja. Sampai mana tadi gara-gara buzzer ganti? Lupa saya. Aduh, derema sampai. Jadi saudara-saudara, setiap NU membuat keputusan dalam bahsul masailnya, baik itu di bidang wataniyah, kenegaraan, baik di bidang ijtimaiyah, kemasyarakatan, termasuk di bidang diniyah, keagamaan, pasti dasarnya adalah kemaslahatan. Dasarnya apa tadi? Kemaslahatan dalam supaya negara tidak bubar. Termasuk tahun 83-84 itu ketika NU pertama kali menerima asas tunggal Pancasila. Lah, supaya tahu juga. Ini diputuskan di mana? Diputuskan di Situbondo, Sukorejo. Di pondoknya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dulu banyak orang, maaf termasuk ormas-ormas lain, aneh kok katanya NU mau menerima asas tunggal Pancasila. Dianggapnya ini negara mau digeser, tidak lagi menjadi negara yang berdasarkan Islam. Loh, kata NU, Pancasila itu semuanya saudara-saudara, sila pertama sampai sila terakhir Islam semua, itu ajarannya. Sampai lihat itu, pian lihat itu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu saudara sama dengan la ilaha illallah, sama dengan qul huwallahu ahad. Itu. Kedua, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu kan al-uluhiyah, ya kan? Ya, al-fardiyah. Kalau kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa Arabnya ini karena di pondok saya supaya kelihatan kayak kiai lah gitu. Saya pakai bahasa Arab. Al-insaniyah, kemanusiaan yang adil, al-adilah dan beradab, al-muhadzabah. Ini juga ajaran Islam. Islam itu mengajarkan kita memuliakan manusia.
Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh kata Allah, kami muliakan anak Adam manusia. Maka sejak dulu saya diajarkan oleh guru saya, manusia itu cuma dua sesungguhnya. Imma nadhiruka fil khalqi wa imma ikhwatuka fid din. Manusia itu cuma dua. Kalau tidak dia saudara seagama denganmu, sama-sama Islamnya. Walaupun mungkin beda ormasnya. Orang Muhammadiyah saya mau tanya, Islam apa bukan? Islam apa bukan? Islam. Jangan kayak orang Madura sebelah sana. Dulu Kiai Ma'ruf paman saya cerita, Pak. Kata Kiai Ma'ruf tahun 70-an itu ada orang Madura ditanya sama tokoh kiai dari Jakarta, bagaimana perkembangan Islam di Madura, saudara? Alhamdulillah Kiai, Islam di Madura mayoritas ya. Mayoritas itu berapa persen? 90% Kiai. Pikir Kiai, Islam 90%, berarti sisanya Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain-lain. Yang 10% perinciannya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah dianggapnya non muslim. Repot apa tidak? Itu kampungnya Ki Abdul Syakur itu. Kalau beliau ini kan Madura swasta. Kalau beliau Madura swasta sudah gengsi gitu. Aduh, jadi Muhammadiyah ini dianggapnya non muslim, tapi rahasia jangan ngomong-ngomong ini ya. Ini nggak direkam enggak kan ya? Saudara. Itu Muhammadiyah saudara kita. Persis, Islam apa bukan? Islam saudara kita. Walaupun mungkin dalam beberapa hal ada perbedaan. Apalagi Salafi, Wahabi, saya mau tanya. Islam apa bukan? Islam. Walaupun dia tidak mau tahlilan, tidak mau selawatan model tadi itu santri-santri. Wahabi ini selawatan begini dianggap bid'ah. Ya, selawatan lagu Arab aja bid'ah, apalagi selawatan iwak bandeng. Selawatan lagu Arab aja bid'ah, saudara, apalagi selawatan iwak bandeng. Iwak bandeng, iwak bandeng, iwak sepat, percuma ganteng, percuma ganteng. Lah, ini Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hajjana bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kata orang Wahabi yang begini, bid'ah itu ahli neraka. Kata dia sampai neraka cong. Tapi kalau ada orang begitu jangan dimusuhi, biarin saja. Ya mereka belum sampai pemahamannya sama kayak kita. Yang ada salah paham. Orang salah paham itu ya karena dia belum mengerti apa maksud kita. Kalau masih sudah ngerti, masih terus nolak, oh berarti pahamnya salah. Itu bedanya salah paham dengan apa tadi? Pahamnya salah. Kalau orang salah paham itu tadinya salah paham, kemudian dikasih penjelasan, ngerti. Oh ya, kalau gitu minta maaf, saya salah paham. Sudah dikasih penjelasan, masih ngeyel, ngelawan terus, berarti bukan salah paham, tapi pahamnya salah. Duh, saya kasih yang sederhana-sederhana, sama nggak usah ngaji yang tinggi-tinggi kitabnya. Nah, ini semua Pak, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Wasliyah, mau Salafi, Wahabi, Islam. Itulah manusia. Al-insan
imma ikhwatuka fid din wa imma nadhiruka fil khalqi. Manusia itu kalau tidak saudara seiman denganmu, sama-sama Islam, au nadhiruka fil khalqi, berarti yang bersangkutan adalah sama-sama makhluk Allah. Saya mau tanya, orang Kristen itu makhluk Allah apa bukan? Orang Hindu makhluk Allah apa bukan? Orang Cina makhluk Allah apa bukan? Orang Arab dari Yaman, dari Saudi, dari manapun, orang Eropa, orang Barat, orang Amerika, dari manapun, manusia apa bukan? Nah, kalau dia sama-sama manusia, hormatilah. Jadi Anda baru dikatakan orang yang soleh kalau Anda sudah bisa memanusiakan manusia itu. Lah itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu, Pak, itu ajaran Islam. Karena memang manusia itu baru dikatakan beradab kalau dia bisa memanusiakan manusia. Hormati orang, teguh, walaupun beda agama. Apalagi seagama cuman beda suku. Saya senang, alhamdulillah, ulun senang ada Kiai Banjar hadir, ada Kiai Madura bisa rukun, ada Habib hadir. NU itu kan khimah kabirah, midallah kabirah, payung besar. Semua harus dirawat, Pak. Nggak harus dibeda-bedakan. Saya nggak setuju. Saya bicara kalau ada kok orang NU kok suruh musuhin, oh ini orang Yaman, ini orang Nusantara, lo. Berarti ini orang nggak paham NU, betul apa tidak? Lo NU sejak dulu kepengurusannya itu ya ada habaibnya, ada kiainya. Walaupun memang awal-awal mayoritas kiai, ya karena memang di sini banyakkan orang Jawa atau banyakkan orang Nusantara. Tapi kemudian bukan berarti Anda membuat satu sama lain bermusuhan. Kalau ada oknum orang Jawa, oknum orang Madura, oknum orang Sunda, oknum orang Banjar, oknum orang Yaman, oknum habaib, oknum kiai, oknum polisi, oknum PNS, oknum, Pak. Betul apa tidak? Apa kemudian kalau ada oknum jelek, semua sampai anggap jelek? Ada polisi satu jelek, Anda anggap kemudian semua polisi jelek. Kalau kayak begitu salah apa salah? Kalau ada misalnya pejabat anggota DPR kok salah korupsi, lalu Anda anggap semua pejabat korupsi, salah apa tidak? Ada kiai bininya 2, lalu sampai nanggap kiai itu bininya 2 semua, salah apa tidak? Kiai syukur 1 apa 2? Alhamdulillah 1 kecamatan 1. Soalnya dulu ada Kiai Madura, ini cerita lagi, Madura lagi. Cerita pada saya namanya Kiai Hasan Bisri almarhum, teman ayah saya. Di Madura ada orang, dibilang sama orang, oh si Fulan itu bininya 2, marah dia. Saudara-saudara, kalau ada orang bilang saya bininya 2, fitnah itu, fitnah besar, keliru besar. Yang benar bini saya telur. Dalam bahaya. Saya ditanya, beliau bisa bahasa Madura, sakode. Matur sakelangko, kan begitu ya? Matur kasoon, paling begitu. Saya tahu bahasa Madura dikit-dikit, Pak Kapolsek. Kalau Bapak pemilu itu orang Madura punya kaidah fikihnya. Bagaimana nyoblos siapa? Orang Madura punya kaidah fikihnya. Apa kaidah fikihnya? Saya pikir bahasa Arab, katanya bahasa Madura. Pemilu kemarin, pilpres, pilek atau apa milih siapa? Oh ada kaidahnya kita, kaidah fikih. Bagaimana itu? Beda pakon, beda pakan. Ada perintah nyoblos harus ada biaya makan. Repot ini. Lanjut ini. Ngajinya lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Kiai? Lo kalau sampai jam 2 saya pakai kaidah tadi, beda pakon.
Allahu Akbar. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Lah itu kalau NU menerima asas tunggal Pancasila, itu karena ulama NU tahu bahwa yang namanya Pancasila termasuk sila kedua itu ajaran Islam. Memuliakan manusia, baik dia sebagai makhluk Allah, apalagi dia sebagai sesama muslim, harus dihormati. Walaupun memang banyak perbedaan, karena memang kita diciptakan Allah banyak perbedaan. Sama-sama Madura saja, Madura lagi. Madura Bangkalan sama Sumeneb bahasanya beda kan? Beda Pak. Sama-sama Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, beda. Selawatannya beda, bahasanya beda. Ya Allah, sama-sama Islam, tadi beda. Beda ormas, beda madhab. Kalau Muhammadiyah, besok malam sudah terawih. Muhammadiyah, NU belum. Kenapa? Karena dalam pandangan NU posisi hilal masih rendah, tidak mungkin dilihat. Ghairu imkanir ru'yah, itu kalau bahasa santrinya. Dia tidak ada satu derajat, bahkan sudut elongasinya masih pendek, belum jauh. Tak jelasin lu sampai manggut-manggut nggak paham juga. Sudahlah ikut PBNU saja, betul apa tidak? Sudahlah ikut pemerintah saja, enak. Ya, itu beda kita, tapi tidak masalah. Sebab masing-masing ada dalilnya. Subuh NU dan Muhammadiyah beda. Kalau menurut NU Pak Camat, waktu subuh yang sekarang ini sudah berlaku, itu sudah pas. Kalau menurut Muhammadiyah belum, kurang 8 menit. Awalnya Muhammadiyah mau memutuskan bukan 8 menit tapi 20 menit. Jadi dari adzan itu kurang 20 menit subuhnya. Tapi akhirnya dipilih pilihan yang moderat, yang tengah-tengah, kurang 8 menit. Jadi di Muhammadiyah, kalau nanti ada adzan subuh, yang adzan masjid NU, Allahu Akbar, itu sahur. Muhammadiyah masih makan, kurang 8 menit kata Muhammadiyah. Lo bener itu, belum subuh. Itu NU, biarin aja salah sendiri dia duluan. Tapi enak ini, ada pendapat Muhammadiyah ini. Saya juga sebagai orang NU, kalau saya kesiangan sahur, masjid NU adzan, saya belum minum. Allahu Akbar. Kali ini saya ikut Muhammadiyah sebentar. Paham? Lah iya. Kalau orang NU itu hati-hati Pak. Jangankan adzan, baru tarhim saja berhenti makan. Aduh, udah imsak katanya. Dikiranya imsak itu subuh. Tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di sini ada begini. Ada tarhim begini ada? Kaset apa asli? Kalau ini asli apa kaset? Aslinya pakai shot apa pakai sin? Nah, ini saya dengerin ini dari zaman saya kecil di nyantri. Kalau subuh saya dengar. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salamu. Masya Allah, efek makan udang ini kayaknya. Alhamdulillah. Lah orang NU ini begitu imsak ini, subuh kata, saking hati-hatinya Pak.
Saking hati-hatinya dianggap subuh. Muhammadiyah beda. NU adzan saja masih minum. Katanya kurang berapa menit? 8 menit. Ini namanya khilafiyah. Orang Muhammadiyah mungkin sama-sama sholawatan, tapi sholawatannya beda kayak sampean semua itu. Gak ada orang Muhammadiyah sholawatan alamatnya anak soleh, itu gak ada. Pakai bahasa Jawa, gak ada. Apalagi iwak kandang, apalagi ono kebu, ono selawatan ono kebu. Ono kebu, ono kebu nyundang sapi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, jadi kita harus menghargai sesama makhluk. Ini adalah sila kedua. Apa namanya? Sila kedua. Makanya di NU, Pak, kalau ada orang naik motor jatuh di jalan, saya mau tanya, kalau sampean mau mengamalkan sila kedua, orang jatuh di jalan begitu, apakah sampean kalau mau nolong pakai tanya dulu agamanya? Tanya dulu apa tidak? Ditanya warga negaranya, ditanya lagi nanti ormasnya. Oh salah. Begitu ada orang jatuh, gedebuk di jalan. Indonesia bukan. Indonesia apa? Benar. Islam. Alhamdulillah Islam. Serius. NU apa Muhammadiyah? Alhamdulillah NU, Pak. NU-nya 01 apa 02 apa 03? Wah, ilaha illallah. Keburu mah. Ini kalau dijelasin Pancasila, Pak, lama. Ini cukup saya kasih contoh 2 saja. Kalau NU menerima asas tunggal Pancasila, saya kasih contoh 2 tadi sila, itu semua ada dalilnya. Nah, inilah Nahdlatul Ulama. Didirikan untuk bangsanya. Yang pertama. Yang kedua, NU itu Bapak, Ibu, didirikan untuk menjaga faham ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama melihat bagaimana syiar Islam, prihatin, Pak. Dulu orang Indonesia yang santri belum sebanyak sekarang ini. Alhamdulillah Indonesia sekarang santrinya banyak. Jumlah santri di seluruh Indonesia kurang lebih 2,5 juta. Jadi santri ini di seluruh Indonesia yang masih mondok, yang terdaftar kurang lebih 2,5 juta. Jumlah pesantren di Indonesia kurang lebih 40.000 yang terdaftar. Yang terdaftar kata saya. Loh, santri pesantren itu ya ada yang terdaftar, ada yang tidak. Ya sama kayak bini ada yang terdaftar, ada yang Ketua NU bini terdaftar berapa? 1. Saudara-saudara, tapi zaman ketika NU didirikan, santri belum sebanyak ini, Pak. Ya Allah, cari remaja yang senang selawatan begini. Zaman dulu pertama kali NU didirikan masih sedikit di Jawa Timur, sampai kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengarang kitab namanya At-Tanbihatul Wajibat. Itu beliau tulis karena masyarakat zaman Kiai Hasyim Asy'ari hidup, NU awal-awal didirikan masih senangnya tayuban. Tahu tayuban ya? Ludrukan, tayuban, mabuk. Sekarang alhamdulillah setiap acara kayak begini, selawatan, pengajian, ya minimal gambusan lah, masih lumayan. Ikan dalam kolam masih lumayan gitu loh, nggak pakai mabok. Ya, kalau nggak ikan dalam kolam, lagunya janda. Lah iya, masih lumayan, Pak. Oh, dulu mabok. Pelan-pelan, kemudian ulama NU kumpul. Bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini semakin kenal agamanya, semakin tahu tentang faham Islam ahlus sunnah wal jamaah. Pelan-pelan didirikanlah
Kiai Hasyim Asy'ari itu bikin pondok, saya dengar dulu santrinya nggak sampai 100 Pak. Saya Khona Kholil juga nggak sampai 150. Tapi zaman dulu santri 50, 100 jadi kiai semua. Jadi kalau Kiai Abdus Syukur ini sekarang santrinya berapa? 70, udah hebat, baru 2 tahun Pak 70. Zaman dulu kiai-kiai kita santrinya tidak banyak, tapi kemudian santri-santri para kiai ini menyebar jadi kiai-kiai besar di seluruh Indonesia. Makanya kalau Anda tanya kenapa kok NU menjadi organisasi Islam terbesar, ya karena sejak dulu didirikan jaringannya jaringan santri guru murid. Ya termasuk ini pondok ini. Beliau ini santrinya Kiai Mutassir, betul ya? Banyak, saya sudah sampai sono, sudah ngisi tahun lalu di Kiai Mutassir. Ada lagi kemarin saya di Palembang santri Lirboyo. Ada lagi saya di mana gitu santri Ploso. Ada lagi saya datang di pesantren mana saya lupa, santri Sukorejo, santri Sidogiri bikin pesantren, santri Sarang, santri Kajen, santri Meranggen, santri Al-Munawir Kerapia, santri Buntet, santri pondok-pondok besar semua. Dan ini nyebar di seluruh Indonesia. Saya lihat lagi kemudian ada santri Martapura seperti beliau ini. Di Papua ada santri Blok Agung, Masya Allah. Indonesia berkah. Kenapa? Karena alhamdulillah ditakdirkan salah satunya Indonesia memiliki organisasi Islam yang namanya Nahdlatul Ulama yang punya jaringan pesantren luar biasa se-Indonesia. Sehingga kalau misalnya NU bicara, nurut ke bawah. Loh Pak Polisi, Pak Camat, Pak Bupati, coba bayangkan kalau ulama NU mengeluarkan satu keputusan gara-gara pemerintah dianggap nggak beres. Kayak pada waktu tahun 2014 kalau nggak salah ya, atau berapa itu saya lupa, 13. NU hampir mengeluarkan keputusan boikot pajak. Gara-gara waktu itu tidak transparan dan kemudian ya bagaimana pemerintah itu langsung presiden turun datang ke acara Munas NU. Tolong jangan sampai keluar fatwa dari NU boikot pajak. Kalau keluar kalimat boikot pajak selama pajak tidak disalurkan dengan benar, selama jalan rusak terus, selama pendidikan masih belum murah, selama rakyat belum makmur. Kira-kira saya mau tanya sama sampean semua, kalau keluar fatwa semacam itu, repot apa tidak Indonesia? Repot. Pak Polisi bisa nggak gajian Pak? Betul. Pak Camat bisa nggak gajian? Kalau saya sejak dulu nggak ada gajinya memang. Alhamdulillah, walaupun saya tak punya penghasilan tetap seperti beliau kan punya penghasilan tetap, ini namanya PNS. Saya tidak punya penghasilan tetap, tapi saya tetap punya penghasilan. Tetap punya penghasilan. Nah, itu pentingnya ulama, Pak. Makanya wajar kalau kemudian Pak Polisi, Pak Camat, acara Harlah NU semacam ini hadir, harus Pak. Kalau panjenengan tidak hadir, loh ini yang punya acara komisarisnya Indonesia. Loh NU itu sahamnya terbesar loh di Indonesia, betul apa tidak? Yang bayar pajak paling banyak siapa? Ya orang NU, karena NU mayoritas. Saya mau cerita, hasil survei terakhir Alfara Research dan Kompas, itu setiap muslim Indonesia diwawancarai dengan metode ya random sampling ya pastinya, sama seperti survei-survei pemilu itu. Itu orang Islam di Indonesia disurvei. Anda Islamnya NU, Muhammadiyah atau Persis atau apa? Lalu diukur, ukurannya apa? Ukurannya senang baca sholawat, ukurannya kalau subuh kunut, ukurannya senang ziarah kubur, ukurannya senang maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, tawassul, manaqib. Ternyata begitu disurvei 60% dari muslim Indonesia ngakunya NU. 60% itu artinya
Kalau muslim di Indonesia sekarang ini kurang lebih berjumlah 225 juta. Berarti atau 230 juta, berarti orang NU itu jumlahnya lebih dari 130 juta, 140 juta. Ya, termasuk bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di Muara Jawa ini, ya ini termasuk yang 60% itu. Lah berarti kan yang bayar pajak paling besar orang NU, betul apa tidak? Nah, negara. Nah, karena dua hal ini, Pak, Anda harus tahu kenapa Nahdlatul Ulama menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, menjadi organisasi yang disenangi di Indonesia. Satu dulu nih, karena orang NU itu pertama mengajarkan kepada umatnya, warganya, santrinya untuk memiliki dua tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Pertama, mas'uliyah diniyah. Mereka diberi tanggung jawab cinta tanah, cinta pada agamanya. Buktinya apa? Orang NU dimanapun itu pasti ngurusin musola, bikin pesantren, bikin pengajian, Pak. Saya sudah keliling itu. Rata-rata yang ngurusin anak ngaji itu sampai NTT saya di Sohe. Itu ada orang Lamongan. Kalau siang jualan gorengan, kalau habis maghrib ngajarin anak ngaji alif-alifan, juz amma. Waktu saya ke NTT, Muslim di NTT itu hanya 25.000. Maksud saya di Soe NTT, salah satu kabupaten, itu 25.000, penduduknya 250.000. Jadi cuman berapa? 10%. Tapi ini ketemu santri-santri itu. Alumni mana, Kang? Langitan. Alumni mana, Kang? Pondok Sunan Derajat. Alumni mana, Kang? Itu jualan pecel lele, jualan apa? Tapi ngajarin ngaji nih kayak begini. Nah, kenapa begitu? Karena dia dulu di pesantren. Alam bawah sadarnya sudah ditanamkan bahwa saya diajarkan guru saya, kiai saya, agar saya mau punya tanggung jawab cinta pada agama. Ini kayak santri-santri ini. Insya Allah nanti begitu tamat di kampungnya masing-masing, insya Allah ada yang punya TPA, ada yang punya madrasah, ada yang punya pesantren. Amin. Tapi insya Allah juga usahanya maju-maju. Amin. Nah begitu loh, punya tanggung jawab. Kedua, mereka diajarkan apa yang disebut mas'uliyah watoniyah, tanggung jawab kebangsaan. Itu kenapa kemudian warga NU ditanamkan sejak dini yang disebut hubbul waton, cinta tanah. Di NU Pak Camat, di NU Pak Kapolsek, cinta agama dan cinta pada negara itu ada dalam satu tarikan nafas. Ada dalam satu tarikan nafas. Nasionalisme dan cinta agama satu tarikan nafas. Kenapa? Ya karena NU paham betul, mengajarkan santrinya, warganya, Anda tidak akan bisa hidup beragama dengan baik, ibadah tidak akan tenang, sholat tidak akan nyaman, anak-anak gak bisa mesantren dengan nikmat, istri kita nggak bisa ke pasar, bapak-bapak, saudara-saudara tidak bisa bekerja dengan nikmat kalau negaranya tidak aman. Betul apa tidak? Nah, makanya tadi cinta agama dan cinta tanah air. Makanya saya kalau lihat ada orang yang dikit-dikit kaya-kaya tuh mau ngajak ribut gitu, hanya karena beda sedikit pilihan presiden, pilihan gubernur, ada sedikit beda faham, kaya-kaya mau ribut. Ini kata saya, orang ini berarti ngopinya kurang jauh ini. Ngopinya kurang jauh. Kalau dia ngopinya jauh, dia tahu, Pak, yang namanya aman ini mahal. Yang mananya rukun ini namanya rukun mahal. Saya alhamdulillah sudah ke Pakistan. Saya ke Kabul 2 kali, 2 tahun lalu sama tahun kemarin. 2 kali saya ke Kabul. Mewakili PBNU rapat OKI. Bahasa Inggrisnya OIC, bahasa Arabnya Munazzamat Ta'awunil Islami. Ulama-ulama itu diajak ke Kabul melihat ini loh, negara yang konflik 40 tahun. Ba'dal hurubit tawilah, perang panjang terus antar suku perang, Pak.
Sampai bisa bayangkan coba, kalau di Indonesia kok orang Jawa dulu sempat ribut saja di sini sama siapa namanya? Dayak. Ya Allah, sedih. Di Kalimantan mana itu? Kalimantan mana? Barat. Itu cuman sebentar, sedih kita. Banyak orang balik ke Madura, ke Jakarta. Sedih, ke Pulau Jawa. Ini ada yang mainin sengaja supaya Indonesia ribut. Coba bayangin nanti ributnya orang Jawa dan orang Sunda. Itu di sana terjadi. Coba nanti ribut orang Islam sama orang Kristen, orang Hindu dan orang Islam. Bisa seperti apa Indonesia? Seperti yang saya lihat di beberapa negara, baik di Mesir, di Syria, di Irak, di Yaman, termasuk di Afghanistan. Nah, makanya nasionalisme itu penting. Yang membuat kita satu ikatan, satu bonding, Masya Allah. Bonding itu ikatan. Ini bahasa agak intelek sedikit lah, biar kayak orang sekolahan. Ya, biar kayak apa namanya? Orang sekolahan. Yang membuat kita satu ikatan loh. Kenapa kita harus menjaga Indonesia? Ya karena kita sama-sama minum air Indonesia, menghirup udara Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, iya Pak. Terus kalau sama ribut perang itu, yang senang siapa? Yang keplok orang luar negeri. Itu yang namanya Irak perang, yang namanya Syria perang, yang keplok luar negeri, yang ingin menguasai sumber daya alam. Sesudah perang dia ambil loh, blok ini saya punya, blok ini saya punya. Saudara-saudara, inilah yang disebut kelompok kepentingan tertentu. Dalam bahasa orang-orang sekolahan, al-fi'atul khassah. Bahaya Pak. Yaman sama, Syria sama, diocak-acik, termasuk yang terakhir ini Sudan. Itu yang punya kepentingan ya orang yang mau ngelola tambang emas dan lain sebagainya. Makanya Indonesia harus rukun. Dan alhamdulillah NU paling depan bersama TNI Polri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang mahal saudara. Yang kedua, aduh kok saya sudah mulai capek ini. Hah? Terus. Loros apa terus? Yang kedua, kenapa kok NU disenangi orang Pak? Ya karena NU itu mengajarkan paham yang moderat, yang tengah-tengah. Ya, karena tengah-tengah itu orang senang Pak. NU itu santai, tidak kaku. Yang kaku itu ya organisasi sebelah itu. Gak usah saya sebut namanya. Makanya kalau ada orang NU masih kaku, berarti NU rasa sebelah. Betul apa tidak? Rasa tetangga. Sebaliknya kalau ada ormas lain sama-sama Islam, kok lentur, kok tidak kaku, santai, rileks, berarti dia rasa NU. Saya punya teman Seku Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mukti. Orangnya enak sekali, ceramah lucu, rileks. Waktu saya ngisi kemarin di Istiqlal, Pak Menko PMK Prof Muhajir, yang beliau tokoh Muhammadiyah, tapi anaknya sekolah di NU. Sama kayak orang Kaltim, orang Kalimantan ini. Tanya Pak Ketua, kerjasamanya NU Muhammadiyah baik ya Pak Ketua ya? Bagaimana tidak baik? Saudara-saudara di Kalimantan ini ya, NU kerjasamanya sama Muhammadiyah baik. Muhammadiyah bangun rumah sakit, Muhammadiyah bangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Baik apa tidak itu kerjasamanya? Biar panas dia, biar pulang dari sini mikir gimana saya punya rumah sakit, betul apa tidak? Dari sini bagaimana saya punya kemudian kampus yang baik. Kalau NU punya pesantren, dari dulu punya pesantren gitu. Nah saudara-saudara, NU itu disenangi karena lentur tadi. Dalam kitab yang saya tulis, saya menulis kitab biografi tentang Syekh Nawawi Al-Bantani tadi yang disebut oleh Pak Camat, kakek buyut kami. Tapi Syekh Nawawi itu muridnya ulama Banjar, namanya Syekh Arsyad Al-Banjari.
Syekh Nawawi itu muridnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, termasuk Syekh Arsyad punya putri perempuan. Tapi cucunya Syekh Muhammad Arsyad muridnya Syekh Nawawi. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari itu ya umurnya sepuh saat Syekh Nawawi datang udah 100, tapi masih ngaji. Seumuran dengan Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Tapi nanti cucunya Syekh Arsyad, Muhammad Arsyad itu ngaji sama Syekh Nawawi gantian. Nah, saudara-saudara, dalam kitab yang saya tulis Tuhfatul Qasi wad Dani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, saya sebut. Saya bilang Indonesia ini beruntung. Di antaranya punya 2 ormas, di antaranya ya. Satu NU, satu Muhammadiyah. Cuman karena Muhammadiyah berdirinya duluan dan memang Kiai Ahmad Dahlan lebih tua dari Ki Hashim, saya sebut duluan dalam kitab ini, dalam bait yang saya bunyikan. Kebetulan keduanya ngaji bareng kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi As-Sambasi, dan juga ngaji bareng kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kakek buyut kami. Jadi pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah ini satu guru, satu ilmu. Kata saya begini, Muhammadiyah kul bidahlan tashar wa nahdatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyatun, adapun Muhammadiyah, kul ucapkan olehmu, bidahlan tashar, dia menyebar, didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Wa nahdatun bihashimin qad ishtahar, sebagaimana Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari qad ishtahar, dan ini menjadi organisasi yang sangat terkenal. Lalu saya katakan di sini, wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilaina al-fikrata saniyata tawassutun tawazunu i'tidaluma tasamuhin wa rahmatin husnis sama mujanibat ta'nifi wa tatarrufi murahibat takrimi wa talattufi murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Bagi orang yang sudah ikut PDPK PMU pasti tahu. Wa habbadat tariqatan nahdiyah, alangkah indahnya NU ini saudara. Tahdilainal fikratas saniyah, mengajarkan kepada kita fikrahnya, cara berfikirnya yang unggul, cara berfikirnya yang saniyah, tinggi. Apa itu? Tawassutun. NU mengajarkan kita tawassut, moderat. Tawazun, mengajarkan kita seimbang. I'tidalu, mengajarkan kita i'tidal. Tasamuhun, dan mengajarkan kita toleran, menghargai perbedaan. Apa makna tawassut? Apa makna tawazun? Apa makna i'tidal? Apa makna tasamuh? Secara detail besok kita lanjutkan, besok malam. Di kecamatan apa itu? Hah? Kecamatan apa besok? Sebelum Murakama, besok malam sampai datang lagi ke sana ya. Insya Allah malam ini sampai ini aja, capek saya ya. Moga-moga yang saya jelaskan manfaat. Amin. Kita doakan pondok ini insya Allah diberkahi Allah. Pondok ini insya Allah menghasilkan santri-santri yang keren-keren. Saya berharap nanti santri sini kapan-kapan saya ketemu di luar negeri, saya ke Jepang, saya ke Korea, saya ke Amerika, salaman nama saya. Assalamualaikum Kiai. Ya, saya santrinya Kiai Abdul Syukur, Miftahul Ulum Warjawa. Dulu saya ketemu Kiai yang ceramah, Masya Allah, santrinya Kiai Abdul Syukur sudah sampai Amerika. Amin. Santrinya Kiai Abdul Syukur ada yang di Mesir, santrinya Kiai Abdul Syukur ada di Australia, ada yang di Saudi, ada yang di mana-mana. Jadi orang yang manfaat ilmunya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini sudah cukup 1 jam. Insya Allah kita lanjutkan besok karena saya masih banyak kegiatan dan saya lelah non-stop keliling ya, istirahatnya belum cukup banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang sangat kami hormati, sebagai acara terakhir al-ikhtitam bid-doa, yaitu penutup sekaligus doa. Dalam hal ini kami tabarrukan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari.